tidak ada yang mengikuti Rasulullah. Bahkan sahabatnya banyak yang balelo waktu itu. Tapi justru ayat Allah turun memerintahkan Muhammad, memerintahkan Rasulullah untuk memaafkan, untuk mengundang mereka. Kalau mereka kemudian diajak bermusyawarah dan memaafkan semua kesalahan-kesalahannya. Itu Rasulullah. Makanya di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang akan kamu contoh siapa sih? Ya Muhammad itu. Apa kesabarannya? Dan semua sikap tindak lakunya adalah ada pada diri Muhammad. Kemudian mungkin ada kisah lagi Mbak Laras ya. Apa itu pengemis Yahudi yang ada di pojok pasar. Kemudian disuapi Rasulullah. Di saat disuapi dia mencaci maki Rasulullah. Tapi apa? Rasulullah hanya diam. Dan dengan akhlaknya itulah dia masuk Islam tanpa perintah dari Rasulullah, tanpa ajakan dari Rasulullah. Rasulullah hanya memperlihatkan akhlak, kemuliaan akhlaknya, sikapnya terhadap seseorang yang telah mencaci maki. Itu kisah Rasulullah yang mungkin agak heroik ya. Yang namanya Abu Bakar itu adalah sahabat Rasulullah yang paling lemah lembut, tidak tegas seperti ketegasannya atau kekerasannya, tidak seperti Umar bin Khattab. Menggantikan Rasulullah menyuapi, dia bertanya, siapa kamu? Kok tidak seperti yang kemarin? Di saat menyuapi saya, dia sangat halus. Dia adalah Muhammad. Padahal waktu Nabi Muhammad menyuapi, kata si pengemis Yahudi itu bilang, antarkan aku kepada Muhammad, maka Muhammad akan aku bunuh. Itu yang menyuapi Rasulullah. Kalau kita bagaimana ya? Itulah uswah atau contoh betapa Allah memperlihatkan kemuliaan akhlak Rasulullah di hadapan semua umat manusia. Yang kisahnya sampai sekarang bisa kita baca, dan hadisnya itu juga hadis sahih yang kesahihannya sudah diakui oleh semuanya, makanya kisah itu sangat masyhur. Waktu banyak ya sebenarnya kisah-kisah Rasulullah itu yang memberi contoh kepada kita. Sebenarnya yang paling utama di dalam kisah Rasulullah adalah perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah. Semua perintah di dalam Al-Quran tentang zakat, maka ada perintah zakat. Tentang haji, maka ada perintah haji. Perintah yang lainnya itu Allah langsung memberikan ayat di dalam Al-Quran. Tapi untuk perintah sholat, Allah memanggil langsung kepada Rasulullah untuk ke Sidratil Muntaha dan bertemu dengan Allah. Yang perintah itu langsung disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad. Apa sih pelajaran dari sampai Allah memerintahkan Rasulullah itu bertemu langsung kepada Allah? Sebenarnya ingin menyampaikan kepada manusia betapa pentingnya sholat. Sholat adalah sebuah penghambaan manusia kepada Tuhannya. Orang Jawa kalau dipegang kepalanya pasti tersinggung. Di saat menghadap kepada Allah, sesuatu yang tinggi itu harus ada di paling bawah di dalam penghambaan kita kepada Allah. Disitulah kenapa Allah memerintahkan Rasulullah bertemu langsung kepada Allah, karena ingin menyampaikan pesan kepada kita semua manusia yang mengaku umat Muhammad, pentingnya sholat. Disitulah sebuah penghambaan itu, sebuah penghambaan hamba terhadap Tuhannya itu benar di saat kepala itu ada di bawah. Kalau hikmah-hikmahnya Mbak Laras mungkin lebih tahu ya, hikmah sujud, kenapa waktu subuh, kenapa zuhur, kenapa asar, kenapa waktu isya, dan kenapa di waktu-waktu yang 5 itu. Kalau di dalam hikmah ilmiah, di saat itulah otak kita butuh asupan
gizi atau aliran darah. Makanya Allah memerintahkan sholat. Itu sebenarnya salah satu hikmah saja, yang untuk pengetahuan saja. Dan mungkin yang paling utama bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah Nabi terakhir adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini, waktu itu haji wada, haji perpisahan, dan itulah khutbah terakhir Rasulullah. Kemudian di saat khutbah itulah Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah. Wahyu terakhir surat Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan pula nikmatku atas kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Mungkin itu. Apabila ada salah kata, apabila ada sesuatu yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.